Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan 6 pemimpin redaksi Pemret Media Nasional di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam dengan suasana diskusi di sekitar meja bundar. Para pemret yang hadir antara lain Suta Dharma Saputra, Harian Kompas Alvito Deanova, Detikcom, lalu Mara Satria Wangsa, Tiffen Unilubis IDN Times, Retno Pinasti, Stevie Indosiar, serta Najwa Shihab, founder Narasi, dan Valerina Daniel, News Ancor TVRI. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu aktual dibahas, termasuk indeks harga saham gabungan IHSG, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU TNI, serta capaian 150 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Selain itu, dibahas pula program makan bergizi gratis, harga bahan bakar minyak BBM, stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran, serta bantuan insentif pemerintah. Menariknya, dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyajikan kopi khas racikannya sendiri yang disebut Kopi Hambalang kepada para pemret. Selama diskusi, salah satu pemret menyoroti kurangnya komunikasi pemerintah sejak Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengakui kekurangan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki komunikasi pemerintah ke depannya. Pertemuan ini menunjukkan keterbukaan Presiden Prabowo dalam berdialog dengan media dan kesediaannya untuk membahas berbagai isu penting secara langsung. Berikut lanjutan informasi dari pertemuan Prabowo dengan para pemimpin redaksi di Hambalang. Isi diskusi dan isu-isu yang dibahas. Dalam suasana santai namun serius, diskusi berjalan terbuka selama sekitar 2 jam. Beberapa poin penting yang dibahas. 1. Kritik terhadap komunikasi pemerintah. Salah satu sorotan utama adalah kurangnya komunikasi langsung dari pemerintah kepada publik sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Najwa Shihab secara eksplisit menyampaikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan kehadiran pemerintah dalam isu-isu strategis. Tanggapan Prabowo, ia mengakui hal itu dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Prabowo berkomitmen meningkatkan transparansi dan intensitas komunikasi pemerintah ke depan, termasuk lebih banyak membuka ruang dialog dengan media. 2. Evaluasi program 150 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa capaian dipaparkan, termasuk stabilitas ekonomi makro, pengendalian inflasi saat Ramadan dan Lebaran, serta persiapan implementasi program makan bergizi gratis yang jadi program andalan pemerintah. 3. Isu BBM dan harga pangan. Para pemret menanyakan soal wacana kenaikan harga BBM dan kelangkaan beberapa bahan pokok. Prabowo menekankan bahwa pemerintah sedang mencari skema subsidi dan intervensi pasar yang tidak membebani APBN namun tetap melindungi masyarakat kecil. 4. UU TNI dan peran militer. Perdebatan soal revisi Undang-Undang TNI juga dibahas. Prabowo, sebagai mantan Menhan dan Jenderal aktif, menyatakan pentingnya reformasi TNI namun menegaskan bahwa prinsip demokrasi dan supremasi sipil tetap dijunjung. Gestur personal dan simbolisme. Kopi Hambalang. Prabowo sendiri menyeduh dan menyajikan kopi buatannya kepada para tamu. Ia menyebut kopi itu sebagai simbol kehangatan, kejujuran, dan kerakyatan. Meja bundar. Setting diskusi di meja bundar dipilih Prabowo sebagai simbol kesetaraan antara pemerintah dan media. Dinamika diskusi antar Pemret dan Prabowo. 1. Najwa Shihab, tegas dan kritis. Najwa menyoroti bagaimana media kerap tidak mendapat akses informasi yang cukup dari istana sejak Oktober tahun 2024. Ia bertanya langsung, Pak Presiden, bagaimana publik bisa percaya jika pemerintah sendiri sering diam dalam isu penting seperti transparansi anggaran makan gratis dan rencana kenaikan BBM? Prabowo merespons tanpa defensif. Itu masukan yang jujur, Mbak Nana. Saya akui, komunikasi kami masih lemah. Tapi saya pastikan, ke depan akan lebih terbuka. Saya undang teman-teman media untuk lebih sering diskusi begini. 2. Suta Dharma Saputra, Kompas, lugas soal ekonomi. Suta bertanya soal kejelasan strategi ekonomi pasca pemilu. Apa rencana konkret Bapak untuk menjaga stabilitas fiskal, terutama dengan program populis seperti makan bergizi gratis?
Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyusun skema gotong royong antara pusat dan daerah, serta mendorong BUMN berperan dalam pendanaan. 3. Alvito Deanova, Detikcom, sentil gaya komunikasi. Alvito dengan gaya khasnya bilang, "Pak, netizen bilang pemerintah ini, senyap tapi mengejutkan. Gimana tanggapan Bapak?" Prabowo tertawa dan membalas, "Ya, kadang strategi ninja itu perlu juga. Tapi betul, rakyat harus diberi kabar lebih cepat." 4. Lalu Mara, Tiffen tanyakan posisi militer di politik. Lalu Mara mengangkat isu netralitas TNI menjelang pilkada dan potensi dominasi militer dalam sipil. Revisi UU TNI jangan sampai tarik militer terlalu jauh ke politik praktis, Pak. Prabowo menjawab bahwa ia sangat memahami kekhawatiran itu dan menjamin netralitas TNI adalah garis merah pemerintahannya. Penutup pertemuan. Sebelum diskusi berakhir, Prabowo memberi satu pesan singkat. "Saya ingin jadi presiden yang tidak takut dikritik. Kalau saya salah, kritik saya. Tapi bantu juga arahkan. Saya tidak mau jadi raja. Saya hanya ingin jadi pemimpin yang diingat karena niat baiknya." Para pemret pun sepakat bahwa diskusi seperti ini perlu dilakukan rutin. Bahkan Valerina Daniel dari TVRI sempat berseloroh, "Lain kali undang kami nginep di Hambalang, Pak. Siapa tahu bisa ada podcast ngopi bareng Presiden." Semua tertawa, dan pertemuan ditutup dengan foto bersama di halaman belakang Hambalang dengan pemandangan pegunungan. Ngopi di Hambalang, Presiden dan para pemret. Sebuah narasi fiktif berdasarkan pertemuan nyata. Opening scene, kabut Hambalang. Musik latar pelan. Kabut tipis menggantung di perbukitan Hambalang. Kamera bergerak lambat melintasi halaman luas kediaman Presiden Prabowo. Seekor anjing penjaga duduk tenang di sisi tangga batu. Narator, voice over. Di atas bukit Hambalang, pagi itu tidak hanya menyuguhkan kopi, tapi juga percakapan paling jujur antara Presiden dan para penjaga suara rakyat, para pemimpin redaksi. Scene 1 pertemuan dimulai. Interior, ruang tamu luas dengan pencahayaan alami. Meja bundar besar dari kayu jati. Prabowo duduk di tengah, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Di sekelilingnya, Najwa Shihab, Suta Dharma Saputra, Alvito Deanova, lalu Mara, Uni Lubis, Retno Pinasti, dan Valerina Daniel. "Prabowo, terima kasih sudah datang. Saya tidak undang kalian untuk jumpa pers. Saya undang kalian untuk ngobrol, ngopi, dan kalau perlu, debat." Pelayan membawa nampan berisi kopi Hambalang, racikan pribadi sang presiden. Scene 2 Najwa menyerang, Prabowo membalas. Najwa tegas, "Pak, publik haus arah. Tapi sejak Bapak dilantik, suara istana sepi. Apakah itu strategi, atau ketidaksiapan?" Ruangan hening, kamera fokus ke wajah Prabowo. Prabowo menghela napas. "Kalau saya jujur, kami terlalu sibuk kerja, sampai lupa bicara. Tapi saya terima, itu salah. Dan saya minta maaf. Najwa, kami bukan musuh. Kami hanya cermin. Kalau retak, itu bukan kami yang pecah, tapi refleksi yang terganggu." Prabowo tersenyum tipis, perlahan mengangguk. Scene 3 detik yang menyengat. Alvito, sambil menyeruput kopi. Netizen bilang, Presiden ini kayak ninja. Muncul tiba-tiba, bikin gebrakan, lalu menghilang. Prabowo tertawa, "Ya, kadang jadi ninja itu penting. Tapi ninja pun harus bicara ke rakyat." Scene 4, tentang militer dan demokrasi. Lalu Mara, banyak yang khawatir soal revisi UU TNI. Jangan sampai militer masuk terlalu dalam ke ranah sipil. Prabowo, dengan nada berat, "Saya dulu prajurit. Saya tahu bahayanya militer tanpa kontrol sipil. Jangan ragukan komitmen saya terhadap demokrasi." Scene 5 soft moment. Uni Lubis menanyakan soal program makan gratis. Prabowo membuka dompet kulit usang dari sakunya. Di dalamnya, ada foto dirinya muda bersama anak-anak Papua. Prabowo, "Anak-anak ini, saya temui 2 dekade lalu. Mereka tidak pernah tahu apa itu makan 3 kali sehari. Saya janji, saya akan ubah itu." Scene 6 penutup hangat. Valerina Daniel bercanda, "Kalau tiap bulan kita ngopi begini, saya yakin berita di TV lebih adem." Prabowo tertawa, "Deal, tapi syaratnya, kalian juga yang bikin kopinya nanti." Semua tertawa. Kamera menjauh. Di luar jendela, kabut sudah mulai menipis. Matahari naik perlahan. Narator, di Hambalang, pagi itu bukan hanya soal kopi, tapi tentang keberanian untuk bicara.
Untuk mendengar, dan untuk percaya, Mata Najwa edisi khusus. Presiden bicara, Prabowo di panggung terbuka. Setting, sebuah studio gelap minimalis, dengan pencahayaan hanya menyorot dua kursi saling berhadapan. Logo, Mata Najwa, menyala redup di belakang. Kamera berputar pelan, menyorot wajah Najwa yang serius, duduk dengan catatan di tangan. Najwa Shihab, intro. Banyak yang bicara tentangnya, tapi jarang ia bicara panjang lebar. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah 150 hari menjadi presiden, saya duduk berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto. Musik pembuka khas Mata Najwa mengalun. Kamera cut ke Prabowo yang duduk tenang, mengenakan kemeja batik gelap. Tak ada ajudan, tak ada podium, hanya dua pikiran di satu ruang bicara. Segmen 1 kekuasaan dan beban. Najwa, Pak Prabowo, setelah duduk di kursi itu, apakah rasanya masih seperti yang Anda bayangkan selama 20 tahun mencalonkan diri? Prabowo, tidak, lebih berat, lebih sepi, tapi juga lebih mendalam. Saya tidak pernah bayangkan, betapa sunyinya kursi ini saat keputusan harus dibuat sendirian. Najwa, dan apakah Anda merasa sendiri? Prabowo, diam sejenak, kadang, tapi itu bagian dari tugas. Presiden tak boleh mencari kenyamanan, hanya kebenaran. Segmen 2 kritik, kekuasaan, dan rakyat. Najwa, banyak kritik menyebut pemerintah Anda minim komunikasi, penuh simbol, kurang substansi. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar itu? Prabowo menatap tajam, saya dengar semua kritik, tapi saya bukan pesulap. Saya tidak bisa membuat semua berubah dalam 150 hari. Tapi saya jamin satu hal, niat saya tulus. Najwa, apakah kritik membuat Anda defensif? Prabowo, tidak, tapi kritik yang hanya mengejek tanpa solusi, itu tidak membangun. Saya lebih hormat pada wartawan yang galak tapi jujur, daripada penjilat yang diam. Segmen 3 makan gratis dan ekonomi. Najwa, program makan gratis, banyak yang memuji, tapi tak sedikit pula yang mencibir sebagai proyek populis. Anda tanggapi bagaimana? Prabowo, nada emosional. Saya pernah makan sekali sehari saat remaja, Mbak Nana. Saya tahu rasanya lapar. Kalau negara bisa beri makan anak-anaknya, apa itu populis? Bagi saya, itu dasar moral. Segmen 4 TNI dan demokrasi. Najwa, isu revisi UU TNI memunculkan kekhawatiran soal militerisme. Sebagai jenderal, bagaimana Anda menjamin demokrasi tetap aman? Prabowo, saya dibesarkan di keluarga yang hormat pada demokrasi. Justru saya ingin TNI profesional, bukan alat politik. Kalau militer turun ke politik, negara ini akan gelap. Segmen 5 segmen penutup, pertanyaan cepat. Najwa, satu kata untuk kritik. Prabowo, perlu. Najwa, satu kesalahan terbesar dalam 150 hari ini. Prabowo, komunikasi. Najwa, apa yang akan Anda lakukan jika gagal? Prabowo, saya akan mundur. Dengan kepala tegak. Najwa, dan jika berhasil, Prabowo tersenyum kecil, saya akan pulang ke Hambalang dan tanam pohon. Closing, Najwa menutup. Di ruang gelap ini, tak ada sorak, tak ada ajudan, hanya kata, dan keberanian menjawab. Terima kasih, Pak Prabowo. Karena seorang pemimpin, sebelum memimpin negara, harus bisa mendengarkan. Layar perlahan gelap, musik tema Mata Najwa mengalun. Kamera menyorot Prabowo yang menatap lampu studio, sendiri, sunyi, dan jujur.